pada permasalahan stunting ini? Apa kira-kira Ibu lakukan? Kita nyak mengerti itu stunting. Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap yang gawat darurat, di mana sepertiga dari anak-anak kita kekurangan asupan gizi. Ada yang pernah mendengar kata stunting? Stunting yang saat ini menjadi masalah kesehatan di Indonesia selain COVID-19 dan beberapa lainnya. Terkadang pada saat datang kampanye politik, banyak paslon yang menjadikan program kerja adalah mengatasi stunting pada anak. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar paham atau hanya menjadikan janji-janji saat kampanye saja, setelah itu melupakannya? Secara singkat, stunting adalah perawakan pendek atau kerdil dalam bahasa kerennya, atau biasa disebut dengan tinggi badan atau panjang badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Bagaimana bisa? Kami akan membahasnya nanti, karena pada kali ini kami belum membahas apa penyebabnya atau siklus perjalanan sehingga anak bisa stunting atau pendek. Tapi kami akan membahas bagaimana kita membentuk dan membangun komitmen kepada pemangku pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Karena sangat begitu banyak dampaknya yang akan terjadi, seperti berpengaruh pada kecerdasan anak, ekonomi yang rendah saat dewasa, namun tidak semuanya, pertumbuhan terhambat, bahkan mempengaruhi generasi berikutnya. Peningkatan risiko penyakit degeneratif begitu pun berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP atau Gross Domestic Product, mengurangi pendapatan pekerja hingga 20%, dan berkontribusi pada melebarnya kesenjangan sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup, dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi. Ini menurut referensi yang ditemukan di berbagai jurnal kesehatan dan gizi. Secara global, 151 juta anak-anak di bawah 5 tahun mengalami stunting di tahun 2013. Jika trennya berlanjut tanpa upaya penurunan, diproyeksikan akan menjadi 127 juta pada tahun 2025. Persentase balita pendek di Indonesia masih tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Di Indonesia, penanganan stunting ditujukan kepada anak dalam 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yang berfokus pada ibu hamil dan kegiatan 1000 HPK atau sering disebut dengan intervensi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Indonesia telah melaksanakan berbagai intervensi terkait dengan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Berdasarkan data laporan sebelumnya terkait perbaikan gizi di Indonesia, termasuk stunting dan kurang gizi selama ini belum maksimal. Berbagai program terkait pencegahan telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Sehingga itu diperlukan adalah membangun komitmen serta menjamin pelaksanaan koordinasi sampai pada tahap implementasi di lapangan, yaitu suatu upaya multisektor. Ini masih belum banyak dipahami oleh para pemangku pemerintah daerah. Kita bisa berkaca dari negara Brasil yang merupakan salah satu negara yang berhasil menurunkan stunting. Brazil berhasil menurunkan stunting pada tahun 1996, yaitu 13,5% menjadi 6,8% pada tahun 2006 sampai 2007. Keberhasilan Brasil juga didorong oleh kepemimpinan politik desentralisasi yang efektif, keterlibatan masyarakat sipil yang aktif, dan pendanaan bersyarat dan bertarget. Pemerintah Brasil tidak hanya menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memerangi malnutrisi, tetapi juga berinvestasi secara strategis dalam kebijakan dan program untuk meningkatkan akses ke layanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Brasil sangat tinggi. Menurut Patani dalam penelitian yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dan program multisektor sangat penting pada pengentasan kemiskinan dan perawatan kesehatan primer, pembangunan ekonomi, peningkatan akses ke layanan kesehatan, dan program gizi masyarakat yang efektif. Di Indonesia sendiri, salah satunya yang dikenal dengan Gerakan 1000 HPK. Gerakan 1000 HPK adalah efektivitas dari inisiatif yang telah ada, yaitu meningkatkan koordinasi termasuk dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi dan inovatif, dan partisipasi untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat, dan didukung dengan kepemimpinan nasional dan daerah yang cukup kuat. Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dunia usaha, organisasi profesi, dan lembaga kemasyarakatan. Sebuah hasil evaluasi dari UNICEF, Rwanda mengalami keberhasilan selama 2013 sampai 2018. Hal ini diperkuat oleh komitmen politik dalam hal efektivitas kepemimpinan dan meningkatkan mitra kerja dalam penanggulangan stunting. Keberhasilan ini terkait dengan komunikasi perubahan perilaku untuk pengurangan stunting yang dipelajari dari kampanye 1000 HPK dan implementasi
komunikasi multisektor yang terdesentralisasi, termasuk peningkatan akses ketersediaan dan pemanfaatan makanan bergizi yang keterkaitan dengan pertanian, bekerjasama antara badan-badan PBB, mengidentifikasi populasi yang rentan gizi, memperkuat akuntabilitas dan struktur insentif untuk stunting dan hasil gizi lainnya, melibatkan sektor-sektor yang sensitif dalam desain program dan sertakan dalam lingkungan alokasi anggaran. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mewujudkan komitmen seluruh komponen bangsa dalam penurunan stunting. Dengan demikian, koordinasi untuk penurunan stunting tidak dilihat hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga harus mencakup koordinasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi industri pangan. Koordinasi pada dasarnya adalah membentuk kesepakatan bersama, mulai dari penetapan tujuan kebijakan yang diperlukan, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dan indikator keberhasilan dan koordinasi lintas sektor, mulai dari perumusan kebijakan, program, pemantauan, dan evaluasi, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.